Loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Hanifah dengan NIM 1872250003 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Pak Dahlan MPD, dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Aliran Pendidikan di Indonesia. Aliran pendidikan di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama ada aliran klasik dalam pendidikan, dan yang kedua ada gerakan-gerakan baru dalam pendidikan, yang ketiga aliran pokok pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan di Indonesia, pemikiran-pemikiran yang membawa pembauran dalam pendidikan disebut aliran-aliran pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Aliran klasik dalam pendidikan ada 4 teori, yaitu yang pertama teori empirisme, yang kedua teori nativisme, yang ketiga teori konvergensi, yang keempat teori naturalisme. Teori empirisme menurut John Locke pada tahun 1704 sampai 1932, dari kata empiri yang berarti pengalaman. Aliran empirisme atau instrumental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman seorang individu. Menurut teori tabula rasa, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Yang kedua, menurut teori nativisme Copier pada tahun 1788 sampai 1860, dari kata nati yang berarti terlahir, aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat, tetapi jika memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Yang ketiga, menurut aliran naturalisme J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778, aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hendaknya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Dalam mendidik seorang anak, hendaknya dikembalikan kepada alam, agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh pendidik. Yang terakhir, aliran konvergensi William Stream. Pada tahun 1872 sampai 1939, aliran konvergensi mengungkapkan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak yang telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke duniaan, perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, di sini juga ada gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian atau center di internet. Yang ketiga, sekolah kerja. Yang keempat, pengajaran proyek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.